Kisah seorang yang tidak tahu baca Al-Quran tapi kuburnya bercahaya. Mungkin kita bisa merenungkan kisah ini yang akan memberikan teladan buat kita. Langsung yuk kita simak ceritanya. Kisah yang diceritakan dalam Tazkirah di Masjid Sultan Zainal Abidin, Kuala Trengganu. Pada kisah tersebut dimulai di mana seorang lelaki melalui sebuah kawasan pekuburan suatu malam. Tiba-tiba ia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Melihat hal tersebut membuatnya kaku dan berpikir berbagai kemungkinan atas kuburan ini, yaitu pasti kubur seorang yang sangat istimewa, seperti seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Kemudian kubur tersebut diberikan tanda agar keesokan harinya bisa datang lagi bersama beberapa orang. Ternyata kubur tersebut hanya kubur orang biasa, suami dari si mayat. Karena keingintahuannya tinggi, maka mereka berkunjung ke rumah keluarga si mayat dan menceritakan tentang kejadian semalam. Tapi anehnya, istri si mayat terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Suaminya bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan muadzin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Dan lelaki itu bertanya, apakah perkara-perkara aneh yang si mayat selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Akhirnya, istri almarhum teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh almarhum. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Ia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti sedang membaca. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Selain itu, menurut istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu. Wahai kalam Allah, janganlah engkau mendakwa aku. Jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti.